Raja Ampat disebut sebagai surga terakhir yang ada di bumi, karena di sana terdapat keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan pemandangan laut yang sangat indah. Ada 1.600 spesies ikan, 75% terumbu karang dunia, ribuan biota laut, dan juga menjadi destinasi impian bagi para peselancar, penyelam, dan juga penjelajah dari seluruh dunia. Namun sekarang impian itu terancam pudar dan surga itu terancam hilang setelah muncul kabar kalau ada aktivitas tambang di sekitaran pulau di Raja Ampat, yang mana itu bisa saja mengancam keanekaragaman hayati yang ada di sana dan juga terumbu karang yang ada di Raja Ampat. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa tidak boleh ada pertambangan di Raja Ampat? Dan memangnya kenapa kalau pertambangan itu terus dilanjutkan? Nah oke, sekarang bayangin ketika ada sebuah tempat yang ingin dijadikan tempat pertambangan, apa yang akan dilakukan yang pertama kali? Yaitu tentu saja pembukaan lahan dan pembabatan hutan. Apa dampak dari aktivitas ini? Dampaknya adalah penurunan stabilitas tanah, yang mana ketika tanah itu mengalami penurunan stabilitas, maka akan mengakibatkan erosi. Dan apa dampak selanjutnya dari erosi? Ya, sedimentasi. Apa itu? Yaitu proses mengendapnya tanah ataupun lumpur ke dalam dasar laut. Jadi misalnya nih, ada sebuah hujan yang turun di daerah tersebut. Karena ada air itu jatuh ke bawah, kemudian air yang dari hujan itu akan mengenai tanah ataupun lumpur dari hasil pertambangan tersebut. Nah, tanah ini akan terbawa oleh air itu masuk ke dalam dasar laut dan akan mengendap di dalam sana. Dan apa dampaknya? Ya, dampaknya air laut akan tercemar, tidak menjadi biru lagi, terumbu karang akan mati, dan ikan-ikan pun akan pergi, atau bahkan bisa juga ikut mati bersama di sana. Sedimentasi itu ibaratkan lu sedang berada di sebuah ruangan yang tertutup, kemudian ada segumpalan asap masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, lu masih bisa bergerak di dalam sana, masih bisa berjoget-joget, tapi lu susah banget untuk bisa bernapas. Dada lu sesak gitu. Bisa bertahan hidup nggak lu kira-kira? Ya susah kan? Ya itulah yang juga akan terjadi kepada terumbu karang dan ikan-ikan yang ada di sana. Mereka masih bisa berenang, mereka masih bisa bergerak, tapi mereka akan susah sekali untuk bisa bernapas. Karena oksigen mereka yang ada di dalam sana itu sudah tercampur oleh debu-debu ataupun lumpur yang mengendap ke dalam air laut. Dan cahaya kehidupan mereka yang bersumber langsung dari matahari juga akan tertutup oleh tanah-tanah tersebut. Nah, lalu setelah mereka berhasil membuka sebuah lahan pertambangan, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah mereka akan membuat pabrik pengolahan atau bisa disebut sebagai smelter di daerah tersebut, ataupun bisa juga mereka akan membawa hasil olahan tambang ini ke tempat lain yang jauh di sana untuk kemudian diolah. Dan mana di antara dua skenario ini itu sama-sama merusak dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Skenario pertama misalnya, mereka mau langsung membangun sebuah pabrik smelter langsung di tempat itu, maka tentu saja ini akan semakin memperparah kerusakan ekosistem dan lingkungan yang ada di sana. Karena pastinya limbah-limbah dari pabrik pengolahan tersebut akan langsung dibuang ke dalam lautan, yang hanya semakin merusak ekosistem laut dan memperparah sedimentasi. Kemudian, mesin-mesin pabrik yang kebanyakan itu masih menggunakan batu bara, juga pasti akan menghasilkan sebuah uap asap yang sangat banyak ke udara, sehingga bisa menimbulkan polusi udara yang sangat masif. Jadi udara lautnya tercemar oleh sedimentasi, tanahnya dibabat habis hutannya, sekarang udaranya juga akan ikut tercemar oleh polusi dari pabrik-pabrik tersebut. Nah, lalu gimana kalau skenario-nya adalah mereka membawa hasil olahan tambang ini ke tempat yang jauh yang ada di sana untuk kemudian diolah? Ya, sama-sama merusak dan sangat berdampak buruk bagi lingkungan. Karena untuk bisa membawa hasil olahan tambang ini ke tempat lain, maka mereka pasti membutuhkan sebuah kapal-kapal tongkang. Dan sebelum hasil olahan ini dibawa oleh kapal tongkang tersebut, maka ada yang namanya bongkar muat. Masalahnya dalam proses bongkar muat ini, bisa saja atau seringkali biji nikel ataupun tanah-tanah ataupun lumpur itu mengalami tumpahan sehingga jatuh ke dalam laut dan memperparah sedimentasi. Dan yang namanya kapal tongkang pastinya akan membutuhkan jangkar untuk bisa berlabuh di sebuah tempat. Nah, ketika jangkar ini dilemparkan ke dalam laut,
maka bisa saja jangka tersebut akan mengenai terumbu karang yang tidak berdosa dan tidak bersalah di dalam laut sehingga menjadi rusak. Dan kemudian untuk kapal tongkang ini bisa berjalan mengaungi lautan, maka pasti membutuhkan yang namanya solar dan juga oli. Masalahnya seringkali terjadi kebocoran solar dan oli di tengah perjalanan mereka, sehingga seringkali juga limbah dari oli ataupun solar tersebut dibuang ke dalam lautan. Kemarin terjadi akan parah kerusakan yang ada di laut. Bayangin aja itu, ikan-ikan yang tadinya sudah susah bernapas karena oksigen mereka tercampur oleh sedimentasi dari tanah, dan sekarang mereka juga harus diracun oleh oli dan solar yang tumpah dari kapal tongkang tersebut. Dan kalau terumbu karang sudah rusak, ikan-ikan terus mulai berkurang, apa dampak selanjutnya yang akan terjadi? Ya, dampaknya adalah jumlah wisatawan juga akan terus menurun, karena mereka tidak lagi memiliki alasan untuk bisa pergi ke Raja Ampat. Orang terumbu karangnya sudah rusak, lautnya jadi tercemar, dan sekarang lautnya juga penuh dengan kapal tongkang yang lalu lalang. Dan kalau wisatawan juga terus berkurang, maka pendapatan masyarakat di sekitar Raja Ampat juga akan semakin menurun. Udah pendapatan menurun, sekarang mereka kalau mancing atau menangkap ikan di laut juga jumlahnya tidak akan sebanyak dulu lagi, karena ikannya sudah pada minggat, kena asma, ataupun bahkan keracunan oleh oli dari kapal tongkang yang bocor tadi. Nah, dari sini kita bisa jadi tahu, kalau seandainya aktivitas pertambangan di Raja Ampat itu terus dilanjutkan, maka itu bisa menimbulkan efek domino yang sangat merusak, bukan hanya bagi lingkungan atau laut saja, tapi juga bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Raja Ampat. Karena itulah kita harus terus melawan dan menyuarakan secara bersama agar alam kita yang indah itu tidak lagi tercemar dan dirusak cuma untuk kepentingan segelintir pihak. Sekarang, pemerintah telah mencabut 4 dari 5 izin usaha pertambangan nikel di Raja Ampat, yang artinya masih ada 1 izin usaha yang ditetapkan atau yang dibebaskan oleh pemerintah, yaitu dari perusahaan PT Gak Nikel. Alasannya, karena PT Gak dianggap telah memenuhi persyaratan dan jaraknya juga masih jauh dari wisata utama Raja Ampat di Pulau Piranemo. Yang kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KWI Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Tapi tetap saja menurut gue, pertambangan di Raja Ampat, apapun alasannya, haruslah tetap kita tolak. Karena masih ada banyak tempat lain di Indonesia yang bisa ditambang, sedangkan kita cuma punya 1 Raja Ampat di dunia ini. Dan emang benar, kalau jarak dari Pulau Gak ke Pulau Piranemo itu sekitar 30-45 km. Tapi jarak Pulau Gak ke batas luar Taman Laut Raja Ampat itu cuma sekitar 5 km saja. Yang artinya ini tetap saja bisa mengancam, ini tetap saja berbahaya bagi ekosistem laut yang ada di Raja Ampat. Karena itulah gue meminta kepada kalian semua untuk tetap bersuara. Mari kita sama-sama terus awasi, mari kita sama-sama jaga Pulau Raja Ampat yang indah ini dari keserakahan sekelompok oligarki. Karena belajar dari kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya, ketika isu pertambangan itu tak lagi ramai, maka saat itu jugalah mereka akan mulai kembali beraksi untuk bisa menambang lagi. Dan gue tidak ingin hal tersebut juga terjadi lagi di kasus Raja Ampat ini.